Apa yang Anda ketahui tentang negara Israel, selain konflik dengan Palestina yang tiada ujung? Nah, Salah Kamar kali ini akan membahas beberapa fakta tentang Israel yang mungkin belum Anda ketahui, yang pastinya di luar hal-hal yang berkaitan dengan konfliknya. Maaf bagi yang salah kamar. Siapa yang sangka jika Albert Einstein hampir saja menjadi presiden Israel? Kedutaan Besar Israel pernah mengirimkan surat kepada ilmuwan fisika ini yang isinya menawarkan posisi presiden kepada Einstein pada tanggal 17 November 1952. Bermula dari rekomendasi Chaim Weizmann, presiden pertama Israel, yang mengatakan bahwa Einstein adalah orang Yahudi terhebat, seorang profesor keturunan Yahudi paling masyhur, yang juga salah satu pendiri Universitas Ibrani, Yerusalem. Hingga kematian Weizmann pada 9 November 1952, bapak relativitas dunia inilah yang tampaknya cocok jadi penerus. Namun Einstein secara pribadi menolak tawaran tersebut. Kala itu usianya yang sudah mencapai kepala 7, tepatnya 73 tahun, menjadi salah satu pertimbangannya bahwa dia udah tua. Alasan utamanya yakni bahwa dia tidak memiliki pengalaman di bidang politik, tidak memiliki keterampilan yang baik untuk memimpin. Apalagi memimpin sebuah negara sepanjang hidupnya, lebih banyak berurusan dengan kegiatan-kegiatan ilmiah, pengembangan sains khususnya fisika, dan riset yang menyibukkannya berada dalam laboratorium yang cenderung sepi, bukan di tengah lingkungan sosial. Melansir Kumparan News, pada awal 2013, Israel menjadi negara pertama di dunia yang mengeluarkan undang-undang melarang model memiliki tubuh terlalu kurus di bawah standar Body Mass Index, yaitu tidak boleh kurang dari 18,5 kg. Namun berbekal aturan itu, pihak berwenang Israel memanfaatkannya untuk melawan gangguan makan atau anoreksia nervosa yang lekat dengan dunia model. Anoreksia nervosa ditandai dengan penolakan mengonsumsi makanan hingga kecemasan berlebihan demi mempertahankan berat badan yang dianggap ideal. Judy Siegel-Itzkovich dalam Law Against Anorexic Models goes into effect. Seperti dilansir Jerusalem Post, menyebutkan bahwa setiap tahun di Israel setidaknya ada sekitar 1.500 remaja yang mengalami kelainan makan, dan 5% dari mereka menderita anoreksia hingga berbuntut kematian. Pemerintah Israel bekerja sama dengan sejumlah komunitas, organisasi, NGO di dunia modeling untuk mendukung aturan ini, seperti Milan Fashion Week dan Vogue and Council of Fashion Designer of America. Prancis kemudian mengadopsi peraturan tersebut pada tahun 2015. Melansir DW, mata uang Israel shekel merupakan salah satu mata uang di dunia yang memakai huruf semacam huruf Braille. Sistem untuk memudahkan warga yang mengalami masalah dengan penglihatan ini juga diterapkan di Kanada, Meksiko, India, dan Rusia. Uang kertas shekel juga bervariasi panjangnya sesuai denominasi. Hal ini sangat membantu tunanetra. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. Banyak orang rupanya yang mencoba berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi lewat surat yang dikirim ke pihak pos. Israel dengan tembok ratapannya memang terkenal sebagai tempat untuk curhatan kepada Tuhan, hingga dituliskan di tembok tersebut. Orang Yahudi sendiri meyakini tembok ratapan adalah tempat paling dekat bagi manusia untuk bertemu Tuhan. Seperti yang diyakini Kepala Kantor Pos Yerusalem Avi Yavni. Dilansir Guardian Desember 2008, kami menerima surat-surat untuk Tuhan, dan karena kami tidak mempunyai alamat dia selain tembok ratapan, maka surat-surat itu kami kirim ke sana, ujar Avi Yavni pada Guardian. Meskipun surat-surat tersebut dikirimkan ke tembok ratapan, tidak hanya pemeluk agama Yahudi saja yang mengirimkan surat. Justru hampir 90% yang mengirimkan surat dari umat Kristiani. Melansir DW, setiap tahunnya, kantor pos di Yerusalem menerima lebih dari 1.000 surat yang dialamatkan kepada Tuhan. Surat yang datang dari mancanegara ini ditulis dalam beragam bahasa, yang terbanyak bahasa Rusia serta Jerman. Dari Indonesia pun tidak jarang. Salah satu surat dari Indonesia yang terdata diawali dengan kalimat To the Mighty One, Yahweh Elohim, Jerusalem, Israel. Melansir Kumparan News, Israel memimpin dunia dalam jumlah ilmuwan dan teknisi terbesar yang merupakan bagian dari angkatan kerja. Jumlahnya adalah 145 ilmuwan dan teknisi per 10.000 orang. Jumlah itu dinilai lebih besar dibandingkan, misalnya, Amerika Serikat dengan 85 orang, Jepang dengan 70 orang,
dan Jerman yang lebih sedikit 10 orang di bawah Jepang. Keunggulan ini membuat Israel menjadi negara yang mengisi 25% tenaga kerja di dunia yang berprofesi sebagai teknisi. Tidak mengherankan jika Israel juga dikenal sebagai negara yang meneliti dan mengembangkan teknologi tingkat tinggi high-tech yang mumpuni di dunia. Beberapa pengembangan teknologi yang dikuasai Israel, di antaranya ialah Motorola, sistem operasi Windows NT oleh Microsoft Israel, chip Pentium MMX, voicemail, Instant Messenger, pembangkit listrik tenaga surya berskala besar di Gurun Mojave, California Selatan, dan fasilitas penelitian serta pengembangan Microsoft dan Cisco di Israel. Masih mengutip Kumparan News, Israel merupakan negara yang menduduki peringkat pertama yang paling banyak menerjemahkan buku dari berbagai bahasa di dunia, seperti disebutkan dalam Israel Chamber of Commerce of the Philippines. Hal itu membuat Israel dapat mengakses pengetahuan dari buku-buku di berbagai penjuru dunia. Kemampuan tersebut rupanya sebangun dengan budaya baca Israel yang tinggi. Masyarakat di Israel telah menanamkan kebiasaan membaca sebagai bagian dari rutinitas keseharian, misalnya ketika menunggu kendaraan umum. Warga Israel biasa memanfaatkan perpustakaan halte bis untuk menghabiskan waktu menunggu bis tiba, meski tidak ada petugas perpustakaan. Kebiasaan membaca yang baik telah mendorong warga Israel untuk tidak membuat keributan atau saling mengganggu pembaca lain. Salah satu perpustakaan itu berada di sepanjang Weizmann Street. Pada kedua sisi jalan tersebut terdapat rak-rak yang dipenuhi buku-buku dalam berbagai bahasa dan genre. Nah, demikian video kali ini, semoga terhibur. Maaf bagi yang salah kamar. Meskipun salah kamar dijamin kerasan, maka teruslah dukung channel kami agar terus berkembang. See you!